Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yohan Wahwat yang disayang Allah, Ustadz Hussein dan juga Ustadz Abu Bakar. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada pagi hari ini, Rabu 6 April 2022 atau persisnya 4 Ramadan ya, 1443 Hijriah, memberikan masukan informasi yang membuat kita lebih mantap melangkah ke depan sebagai hamba Allah yang layak untuk mendapatkan ridho dan ampunannya. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan kerabatnya. Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, alhamdulillah kita haturkan kepada Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, mempertemukan kita pada pagi ini yang insya Allah akan membuka sekat pemahaman baru. Kami perlu informasikan Ustadz Mas Krisna tidak bisa hadir karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Semoga Allah memudahkan segala sesuatunya ya Ustadz ya, amin. Dan seperti biasa kita akan awali acara ini dengan membaca Ummul Kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustadz, untuk kasus pada pagi ini hubungan antara suami dan istri. Ada 2 kasus ya, Ikhwan Akhwat. Assalamualaikum, mohon bertanya, bagaimana kalau sudah terlanjur ke ranah pengadilan sampai lebih dari 7 kali, tetapi suami berkeras tidak mau menceraikan saya. Bahkan, maaf Ustadz, menyuap hakim untuk terus diperpanjang sidangnya. Sampai saya pun akhirnya mengalah dan menarik gugatan saya. Sekarang saya jalani hidup di rumah tangga ini betul-betul tanpa rasa. Saya berusaha menjadi wanita yang baik, menjalani apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Tetapi suami saya sangat egois Ustadz, hanya memikirkan diri sendiri agar terlihat baik oleh orang lain. Masya Allah, itu kasus pertama. Kemudian yang kedua dari seorang pria, seorang suami yang punya 3 anak. Sudah 2 tahun ini gak bekerja karena penyakit yang dideritanya dan tidak bisa untuk bekerja. Yang bekerja adalah istri saya Ustadz. Bagaimana pertanggungjawaban saya kepada Allah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oh, ini dari Pak Soleh di Tanah Abang. Itu kasusnya Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Wa lakash syukru kulluhu ya Rabbana ala ma awlaita min ni'am. Ala hidayatik wa taufiqik. Falaula hadha kulluhu mahtadaina. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin.
wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma ja'alna ya Rabbana min khiyari ummatih wasluk bina ya Rabbana sunnata waj'alna minal mu'tasimina bihablik wafiqna ya Rabbana lidda'wati ilaika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa akhlis niyatina wa taqabbal minna ya karim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du. Ikhwan akhwat, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita pada saat ini dalam suasana yang penuh dengan rahmat, keberkahan dan juga ampunan dari Allah. Maka tergantung kepada kita semua apakah kita ingin untuk mendapatkan rahmat, keberkahan dan ampunan Allah, atau kita berleha-leha, bermalas-malasan dan tak menyadari saat-saat yang begitu indah. Sekarang telah berlalu 3 hari bagi mereka yang memulai puasa di hari Ahad, 4 hari bagi mereka yang memulai puasa di hari Sabtu. Semoga Allah menerima amal mereka semuanya dan mengampuni dosa mereka dan kita. Tidak terasa, waktu begitu cepat berlalu. Sekarang kita berada sebagai apa? Sebagai hamba-hamba yang berkedudukan sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, mencicipi suguhannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkhusyukkan hati kita, perbaiki amal kita, menumbuhkan syajarah at-taqwa dan menyuburkannya dalam hati kita hingga dalam seluruh sepak terjang kita, gerak-gerik kita. Baik tutur, baik sikap kita, baik kepada keluarga kita, masyarakat kita, umat kita adalah tutur, kata, sikap dan perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh ikhwan pendengar radio Silaturahim dan pemirsa, Ustaz Abu Bakar, Pak Raja yang dirahmati Allah, begitu pula Ibu Hajjah Nur, Atep dan seluruh keluarga besar radio Silaturahim. Semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, para shaimin, shaimat, kepada seluruh anak bangsa, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kisah serba-serbi kehidupan keluarga yang telah kita dengar, kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap manusia tak luput dari cobaan. Cobaan ini yang akan menentukan apakah dia sebagai seorang hamba yang soleh, yang bersyukur dikala menerima nikmat, bersabar di saat menghadapi cobaan dan tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia termasuk orang yang runtuh di hadapan cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala, lupa pada saat menerima nikmat, pada saat menghadapi cobaan dia berputus asa dan berkeluh kesah, wal iyadzu billah. Akhirnya pada dua keadaan tersebut dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hambanya selalu bersyukur atas nikmat-nikmat. Berbagi dengan karunia-Nya yang Allah berikan pada kita untuk sesama saudara-saudari kita. Pada saat menghadapi cobaan, Allah Subhanahu wa taala tuangkan kesabaran dalam hati kita dan mengingatkan kita bahwa kita sedang menghadapi cobaan yang akan mengangkat derajat kita bila kita bersabar. Meraih pahala dan ganjaran tiada batas sebagaimana yang Allah janjikan, yang akan menempatkan kita bersama Allah. Isbir wa ma sabruka illa billah wallahu yuhibbus sabirin wallahu ma'as sabirin. Ini kan indah sekali. Pada saat orang diuji sebetulnya Allah sedang mendampingi dia. Tinggal dia bersabar, menerima, dan dia berusaha, berjuang semaksimal kemampuannya. Dia akan menjadi pejuang yang beruntung, insya Allah. Nah, kasus yang masuk pada hari ini, yang pertama berkaitan dengan seorang istri
yang beranggapan bahwa suaminya seorang yang egois, ingin tampil di muka umum baik, suami yang baik, mulia, tapi terhadap istrinya bersikap egoisnya. Saya tidak tahu sejauh mana perbuatan suami terhadap istri yang dipandang egois. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, apakah ibu memang sudah betul-betul memenuhi syarat tepat untuk mengajukan gugatan cerai. Karena bercerai akan membawa resiko, apalagi kalau seandainya ibu memiliki anak. Dari seorang wanita yang tadinya bersama suami, ya, mungkin pada saat dia bersama suami kurang menghargai saat-saat tersebut. Dia tidak merasakan ada kenikmatan, ada kebahagiaan. Tapi begitu suami ibu meninggalkan ibu, yang ibu akan kenang bukan hanya keburukannya, tapi juga kebaikan-kebaikannya akan terbayang oleh ibu. Nanti muncul rasa penyesalan, kenapa saya tidak bersabar. Jadi kalau seandainya ibu mengambil keputusan tergesa-gesa, terburu-buru, terbawa oleh emosi, sebaiknya ibu pertimbangkan kembali untuk tidak mengajukan gugat cerai. Tapi seandainya kebalikannya, ibu sudah mempertimbangkan dengan baik, ibu tidak merasakan kebahagiaan bersama suami, suami hanya melihat dirinya, tidak melihat istrinya, peduli terhadap dirinya, tapi tidak peduli terhadap perasaan istrinya. Dan suami pernah menerima nasihat ya dari orang-orang yang dipandang baik untuk mengingatkan dirinya dan kewajibannya. Ibu merasakan betul-betul tidak merasa nyaman bersama suami semacam ini. Sebetulnya ibu dapat mengajukan gugatan khulu. Gugatan khulu, bukan cerai. Kalau cerai dari pihak laki-laki. Tapi kalau khulu itu artinya ibu meminta untuk dipisahkan dari suami. Dengan mengembalikan apa yang pernah diberikan oleh suami. Apa yang pernah diberikan sebagai mahar, sebagai pemberian dikembalikan kepada suami. Ya. Kalau suami tidak melakukan KDART. Tapi kalau suami melakukan pemukulan, melakukan tindakan-tindakan kasar, maka dengan sendirinya istri meminta khulu atas dasar apa? Asal dasar betul-betul apa? Atas dasar yang betul-betul tepat. Maka pada saat suami berbuat aniaya pada istrinya, apa yang pernah diberikan tidak perlu dikembalikan. Tapi kalau suami tidak pernah memukul, tidak pernah berbuat aniaya, ya, maka pada saat seperti ini, kalau istri ingin minta dipisahkan, maka dia mengembalikan mahar yang pernah diberikan. Ini bukan cerai, tapi khulu. Artinya khala'a yakhla'u, artinya melepas dan mencabut. Itu menjadi hak istri, tapi dengan mengajukan gugatan permintaan kepada pengadilan. Sebetulnya pengadilan, ya, kalau memang ibu sudah tidak merasa lagi hidup berbahagia bersama suami, tidak bisa menjalani kewajiban ibu sebagai istri, pengadilan akan memenuhi permintaan ibu. Kalau seandainya katakan tidak juga apa? Tidak juga dikabulkan, bisa melalui pengacara dalam masalah ini. Kalau ibu punya kemampuan. Tapi sebelum ibu melakukan tindakan ini, coba ibu bermusyawarah, beristikharah, jangan mengambil keputusan tergesa-gesa. Akhirnya sesal kemudian. Pepatah mengatakan nasi telah menjadi bubur. Jadi pikirkan baik-baik. Karena banyak orang yang menggugat cerai setelah dikabulkan, timbul penyesalan di hatinya. Ternyata bersama suami yang egois masih lebih baik daripada apa? Hidup tanpa suami. Apalagi kalau seandainya ibu memiliki beberapa anak. Alangkah baiknya jalan yang ibu tempuh, ibu hubungi orang yang bisa memberikan nasihat pada suami agar mengetahui kewajibannya dan mengetahui kekurangannya. Ini penting sekali. Tapi saya harapkan kata egois yang ibu berikan untuk suami itu, ya, bukan karena suami memerintahkan ibu pada hal-hal yang sejalan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang ibu merasa tidak suka, ya, ibu mengatakan bahwa ini egois. Tapi dari apa yang ibu ucapkan tadi, ibu berusaha untuk
menjadi istri yang baik, taat kepada Allah, ini menunjukkan bahwa ibu tidak seperti itu, insya Allah. Jadi kita harapkan mudah-mudahan pertimbangkan, musyawarah, istikharah, baru ibu ambil keputusan. Nah, berkaitan dengan kasus yang kedua, seorang suami yang tadinya bekerja memberikan nafkah untuk istrinya. Satu hari suaminya dicoba oleh Allah tidak mampu bekerja. Maka istrinya yang turun untuk bekerja agar menafkahi rumah tangga. Bagaimana tanggung jawab saya di hadapan Allah? Karena ini berkaitan dengan hak istri, maka bapak tanya pada istri, apakah ibu ikhlas dengan kondisi seperti saat ini? Kalau bapak termasuk orang yang peduli pada istri, sayang, tanggung jawab pada masa sebelumnya, insya Allah istri akan dapat menerima cobaan yang datang dari Allah. Tapi kalau bapak dulunya orang yang suka berbuat aniaya kepada istri, tidak peduli, tidak menjaga perasaannya, maka pada saat menghadapi cobaan seperti ini, rasa keterikatan sayang di hati istri dengan sendirinya akan apa? Akan lemah. Jadi kepada bapak saleh Tanabang ya, yang menghadapi cobaan ini bersabar, kemudian minta keikhlasan istri. Bahwa saya sebagai seorang kepala rumah tangga seharusnya memberikan nafkah, tapi saat ini Allah coba saya seperti ini, saya kembalikan pada kamu. Gimana? Kalau seandainya kamu ikhlas menerima kondisi keadaan seperti ini, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya kamu tidak ikhlas, ya, merasa saya tidak menjalankan tugas, kewajiban saya, dengan sendirinya istri berhak untuk apa? Untuk minta berpisah. Tapi kalau seandainya dia istri yang soleh, bapak juga seorang pria, suami yang baik, insya Allah tidak akan terjadi hal ini. Apa yang Allah berikan, utamakan bagi istri, merupakan cobaan juga buat istri, cobaan juga buat bapak. Kalau istri bersabar, bersyukur, dengan nikmat Allah, masih Allah berikan rezeki, walaupun dia yang bekerja. Dan dia lihat suaminya di rumah, ya, merupakan ibadah kepada Allah dengan melayani suami, ya. Pada saat seperti ini, apalagi dulu dia suka berbuat baik, penuh kecintaan pada istrinya. Adapun laki-laki yang sikapnya kasar, arogan terhadap istrinya, maka dengan sendirinya jangan dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Maka dia akan menuai apa-apa yang ditabur. Oleh karena itu saya ingatkan pada para suami, jangan lagi gagah, lagi dalam keadaan kuat, jaya, berbuat aniaya pada istri. Nanti akhirnya dia akan ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai, istrinya maupun anak-anaknya. Bahkan sampai anaknya bilang, "Mah, pisah dari bapak, pisah dari ayah. Kita aja yang melihat nggak tahan." Sampai anak-anaknya, ya, menganjurkan ibunya untuk berpisah. Jadi seperti yang Allah bilang, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi bapak soleh, insya Allah bapak termasuk pria dan suami yang soleh. Bapak menghadapi cobaan seperti ini, mudah-mudahan istri bisa menerima dengan lapang dada. Hidup beberapa saat. Dan istri kalau bersabar dalam hal ini, dia akan mendapatkan karunia, ganjaran, dan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting dia istiqamah di jalan Allah. Dan saya menjumpai kasus ini sebetulnya cukup banyak juga. Wanita-wanita yang suaminya baik pada saat dia masih kuat dan sehat, tahu-tahu Allah kasih terjadi kecelakaan. Ada lagi yang terkena PHK. Tapi istrinya bisa menerima hal ini. Dia melihat suaminya bukan hanya sekedar pasangan, tapi merupakan belahan jiwanya, buah hatinya, bagaimana dia rela untuk berpisah dari buah hatinya. Dan juga ayah dari anak-anaknya. Sebelumnya suaminya bekerja tidak pernah melalaikan kewajiban dia untuk memberikan nafkah. Satu hari Allah coba dirinya, istrinya yang dicoba bersabar. Suaminya bersyukur dengan istri yang salehah yang mendampingi dirinya. Pada saat mereka meninggalkan dunia, insya Allah mereka dijemput oleh malaikat rahmat, dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah, mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat ya, bagi
kedua, orang yang bertanya, begitu pula bagi yang lain yang mempunyai kasus yang sama. Wallahu a'lam. Yang jelas mewakili beberapa pertanyaan yang muncul di dalam rumah tangga kalau berhadapan dengan pasangan yang kalau boleh dibilang kita semua punya air mata masing-masing ya Ustadz ya. Tinggal ketabahan dan juga kebijaksanaan yang akan membantu. Tapi seperti apa sih bijaksana dan sabarnya? Mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan berpuasa, di mana kita masih bertemu, masih bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan. Insya Allah kebaikan itu akan membuat kita lebih baik lagi. Alhamdulillah kita memahami apa yang terjadi pada setiap individu. Ketika dia merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, pasti dia akan menunjukkan reaksi. Ketika dia tidak suka dengan apa yang dilakukan seseorang, maka pasti dia akan menunjukkan reaksinya. Kita ketahui seorang istri, mungkin dia tidak suka apa yang dilakukan oleh suaminya, maka dia akan menunjukkan reaksinya. Kalau kita lihat kasus yang pertama ini adalah karena dia nggak suka dengan egoisnya, gengsinya atau egoisnya dari sang suami yang selalu menunjukkan pamernya di depan orang lain, tapi kepada istrinya begitu saja, nggak peduli. Maka si istri akan menunjukkan reaksi. Reaksinya apa? Nah, kita bisa perhatikan. Kalau si istri itu kesel, nggak suka, maka dia akan marah. Dia akan menunjukkan perlawanan. Maka perlawanan itulah yang menunjukkan bahwa dia akan terus mengejar agar supaya dia lebih bisa berbuat sesuatu dari suaminya. Yang terjadi konflik, marah, nggak suka, saling berebut untuk apa? Menyalahkan, menyakitkan. Karena reaksinya adalah reaksi untuk membalas atau menunjukkan bahwa saya juga bisa. Itu kan reaksinya. Akhirnya pergi ke pengadilan, pergi ke tempat yang lain. Apa yang terjadi? Namun kalau kita bisa lihat bahwa apabila terjadi sesuatu yang kita tidak sukai, sang istri akan berusaha bereaksi. Reaksinya apa? Berikan kesempatan suami untuk bisa berbuat baik. Berikan egois yang dilakukan oleh suami untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Kata kesempatan ini kita bisa perhatikan. Kalau suaminya misalnya egoisnya hanya untuk orang lain, dia senang-senang sama istrinya, diam, cuek misalnya saja. Bagaimana cueknya itu bisa menunjukkan? Yang penting reaksi kita. Reaksi kita terhadap suami, apa menunjukkannya? Ketika dia datang dengan cemberutnya, kita bereaksi dengan senyum. Ini reaksi di mana akan terjadi satu perubahan. Tapi kalau misalkan dia cemberut, kemudian kita reaksi cemberut lagi, maka bertemu cemberut lagi, meningkatlah itu. Terjadilah konflik. Kalau dia cemberut, ya kita berikan reaksi senyum. Kalau dia marah, kita berikan reaksi menunjukkan bahwa kita nggak menyukai marahnya. Kita menyukai dengan kebaikannya. Misalnya, ketika dia sudah selesai marah, dia duduk, inilah yang aku sukai. Reaksi inilah yang bisa mendamaikan, mengukur bagaimana. Kalau satu yang lainnya bisa memberikan kebaikan, hadapi. Tapi susah, saya sudah lakukan itu. Oke. Kata-kata yang saya sudah lakukan itu, ya, ini yang membuat kehidupan kita sudah berpikir bahwa kok nggak bisa-bisa ya berubah suami.
suami kok nggak mau berubah-berubah ya? Kok suami saya tuh orangnya seperti itu, nggak mau dikasih tahu, dinasehatin, dibilangin, udah dikasih YouTube-nya, sudah dipanggilin ustadz, sudah dipanggilin siapa, kok nggak bisa berubah-berubah ya? Coba kita perhatikan kata-kata, kok nggak bisa berubah-berubah ya? Coba perhatikan yang berubah. Kita sering mencari, kita suka mencari sesuatu yang kita inginkan harus segera berubah. Coba yang lain. Mungkin di satu sisi dia tidak berubah. Kita lupa. Karena kita ingin merubah seseorang di sisi lain, mungkin perkataannya. Dia ingin merubah suaminya perkataannya. Namun yang terjadi apa? Perkataannya nggak bisa berubah. Namun sikapnya. Ketika kita merubah perkataannya, dia tidak bisa berubah, tapi dia bisa merubah sikapnya. Kita lihat nggak sikapnya berubah? Karena kita lagi fokusnya sama perkataannya, sikap yang dia berubah, kita nggak peduli. Kalau ditunjukkan sama orang, sikapnya baik, dia sekarang coba lihat, yang tadinya pulangnya malam, sekarang sudah mulai pulangnya sore. Itu cuma dia lagi di luar lagi ada masalah aja. Karena dia pengen perkataannya. Karena yang difokuskan perkataannya. Coba ambil sikapnya. Insya Allah egois. Kalau dia egois cuma dia pamer sama orang lain, ke dirinya tidak pamer. Coba kita lihat apa yang dia berikan pada kita. Yang kita sukai. Di situ ada proses keseimbangan terjadi. Kalau kita mengambil suatu perubahan yang lain yang kita tidak inginkan sebelumnya, atau yang kita lakukan untuk dia berubah sesuatu egoisnya, tapi dia mungkin berubah daripada kedatangannya, duduk di tempat, ya. Nah, ambil yang kita lihat, yang kita nggak lihat, maaf. Kita ambil apa yang kita nggak lihat, tapi itu baik. Yang kita tidak inginkan, kita inginkan dia berubah di satu sisi, di sisi yang lain ada yang kebaikannya, ambil. Jangan paksakan pikiran kita. Itulah yang menjadikan konflik, karena pikiran kita selalu memaksakan yang A. Dia harus A. Yang baiknya, ambil. Insya Allah. Ketika kita mengambil yang baik, sang suami akan berubah. Karena tiap suami atau istri, ketika kebaikannya diterima, insya Allah semuanya baik. Menerima, intinya seperti itu. Kasus yang kedua, jangan pasrahkan diri kita, jangan melemahkan diri kita, jangan rendahkan diri kita. Karena kita nggak berdaya, mungkin karena seorang suami, aduh saya udah nggak jadi seorang suami, saya menjadi seorang istri deh di rumah terus, pekerjaan rumah tangga saya yang ambil alih karena istri saya yang bekerja. Maka istri saya menjadikan tulang punggung daripada keluarga. Saya menjadi apa? Tulang rusuk. Kita banyak yang mengatakan seperti itu. Tidak. Bukan masalah bagaimana dia yang melakukannya, bukan masalah itu. Tapi ketika kita mungkin PHK, mungkin juga kita turun penghasilannya, mungkin kita dalam kondisi tertentu turun, bukan. Tapi posisi sebagai suami tetap sebagai suami. Jangan langsung mentang-mentang kita sudah, aduh penghasilan istri saya sekarang yang lagi naik, saya turun, maka saya bagaimana? Tidak. Penghasilan sendiri, posisi suami istri harus tetap tidak berubah. Nggak akan pernah berubah seorang suami jadi istri, istri menjadi suami. Nggak akan bisa. Yang bisa itu karena pikiran kita, persepsi kita, ketakutan kita, bayangan kita. Itu yang membuat, ya saya udah nggak jadi suami lagi. Tidak. Diri kita angkat. Katakan saya sebagai seorang suami. Nah ketika kita berusaha menjadi seorang suami, istri yang mungkin posisinya tinggi, dia akan juga merendah. Dia akan mengatakan saya sebagai istri. Penghasilan di luar mungkin dia menjadi seorang manajer atau direktur, tapi di rumah dia akan menjadi seorang istri. Di dekat
berkat suaminya dia menjadi seorang istri. Itu yang terbaik. Kok dia bisa menjadi seorang istri? Kan dia seorang direktur. Ya. Begitu masuk di rumah, sang suami mengatakan, saya suamimu. Bukan pulang diledekin. Iya Bu Direktur. Ketika pulang, baik Bu Direktur. Nah, kalau kita sering mengatakan itu, artinya kita sendiri yang merendahkan diri kita. Apa yang terjadi? Sang istrinya kesel. Enggak, saya ini kan istrimu. Iya, saya kan nggak ada apa-apanya. Saya nggak bisa apa-apa. Oke, perhatikan itu. Ketika kita sudah bilang, saya nggak bisa apa-apa, nggak apa, pasti kita nggak bisa apa-apa lagi. Karena kita sudah menyatakan diri kita. Maka katakanlah, saat ini kamu yang seperti itu, tapi kamu adalah istri aku. Aku suamimu. Berikan pertolongan tertentu, lindungi sesuatu. Ambil keputusan yang tepat sebagai seorang suami. Di situ sang istri yang akan melihatnya. Dan dia kagum sama istrinya, karena dia bisa mengambil keputusan. Kalau istrinya sudah nggak bisa lagi melihat kekaguman seorang suami yang sudah seperti itu, ya dibahas dengan musyawarah antara keluarga, kemudian dirembukan mana yang terbaik. Insya Allah nanti Allah yang mengambil keputusan, bukan kita. Jangan cari-cari kita. Kalau perpisahan atau perceraian itu bukan kita yang ngambil keputusan, pasti Allah. Kalau kita paksakan perceraian kita dengan kita mau karena egois kita, insya Allah kita berantakan selanjutnya. Tapi kalau kita musyawarahkan mana yang terbaik, insya Allah itu yang terbaik. Insya Allah. Terima kasih. Kalau menyimak dengan telinga jiwa mudah ya, ngejalaninnya gimana ya gitu. Pasti akan muncul kalau dia egois seperti yang tadi Ustadz bilang, memang bisa jadi kita yang harus mengalah. Tetapi egois yang seperti apa, sekali lagi sayang di kasusnya memang tidak dijelaskan. Tapi Ustadz mungkin bisa ditambahkan, karena banyak keluhan para suami yang merasa istrinya lebih berwibawa di rumah, tetapi tidak mengakui bahwa memang sesuatunya diambil alih oleh sang istri. Kemarin kebetulan ada kasus yang bertanya tetapi tidak ada di tab ya, tidak kita bahas sekarang. Itu kaitannya juga bagaimana kita sebagai seorang istri mesti menjalankan semuanya dari A sampai Z, harus keluar rumah juga cari tambahan makan, sementara di rumah tidak ada bantuan yang nyata dari pasangannya karena sibuk sendiri dengan gadget. Ini melukai perasaan gak sih Mbak Nuning? Saya ingat pertanyaannya itu, tapi gimana ya menghadapi orang yang suka edik gadget? Emang ada caranya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Kecanduan akan sesuatu mungkin bisa teralihkan kepada sesuatu yang lebih disukai. Nanti kalau ada sesuatu yang lebih disukai, dia bisa beralih. Ya. Tapi kalau kecintaan dan edik gadget ini begitu mendominasi, menguasai hatinya, maka dibutuhkan juga bantuan dari luar untuk memerdekakan dirinya dari penjajahan tersebut. Dengan memberikan masukan-masukan yang mengingatkan dirinya akan tugasnya sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, juga khalifah di muka bumi. Waktu yang berharga yang seharusnya dipergunakan untuk menjalankan amanat dan tanggung jawabnya. Bagaimana dia berhadapan dengan Allah di hari kemudian nanti. Ada orang yang mendengarkan masukan, nasihat, Allah kasih subhanallah semangat juangnya bangkit. Setelah dia menyadari bahwa dirinya betul-betul lalai dan terpuruk dalam hal-hal yang sia-sia buat dirinya. Allah kasih begitu dia berjuang dengan dukungan dari luar, dan juga istrinya memberikan dukungan. Memang tidak mungkin sekaligus dia akan dapat meninggalkan. Tapi sekecil apapun ya, api perjuangan, kalau dijaga, dipelihara, lama-kelamaan dia akan apa? Membara. Akan membara.
Dan tidak ada orang yang lahir langsung menjadi pintar, menjadi seorang pemberani, menjadi seorang pejuang. Tapi semua itu juga dipupuk. Nah, perlu kita selalu mendengarkan nasihat, peringatan yang mengingatkan kita. Tapi di saat kita tidak mau mendengarkan semua ini, sibuk dengan apa yang kita suka, tahu ubahnya laki-laki yang dewasa tersebut sama dengan anak-anak yang edik gadget. Kita lihat anak-anak di rumah, kalau dihentikan dia marah. Kalau habis waktunya minta ditambahkan lagi waktunya. Tidak dituruti, teriak dan marah-marah. Tapi ada ibu yang pandai mengalihkan anaknya. Mau nggak mau kan dipilih mana yang paling disukai kan? Nah kalau ibunya pandai menarik perhatiannya bukan dengan emosi, bukan dengan marah-marah. Karena emosi marah-marah tidak membuat dia senang. Akhirnya muncul kebencian di hati anak pada ibunya. Tapi ibu yang pandai mengalihkan anaknya kepada hal-hal yang lebih menarik, nanti begitu dia tumbuh dewasa, dia menyadari bahwa gadget ini sebetulnya bukan hal yang baik. Jadi butuh kerjasama dari istri. Kalau istri menyayangi suaminya, mencintai suami, tidak suka dengan gadgetnya, jangan istrinya justru membenci semuanya. Benci gadgetnya. Ya. Bagaimana dia mencari kiat untuk bisa memotivasi suaminya meninggalkan gadget. Dengan bahasa-bahasa yang santun, dia menarik dirinya untuk kesibukan tertentu, untuk ini atau mendengarkan pengajian. Ya. Mudah-mudahan dari dalam dirinya bangkit semangat untuk meninggalkan hal tersebut. Karena orang yang edik gadgetnya seperti kesia. Orang yang patut dikasihani sama dengan orang yang candu narkoba. Oleh karena itu sekarang ada rumah sakit ya, yang membuka layanan untuk mengobati orang yang terkena penyakit gadget ini. Ada rumah sakit. Sampai ada anak yang mengalami gangguan jiwa karena kecanduan tersebut. Sampai kehilangan semangat hidupnya, gairahnya, sekolah ditinggalkan, bahkan ada yang meninggalkan istrinya. Dan ini bukan hanya di negara kita, sampai di Jepang, di Korea, di mana-mana tempat, pada saat ada game baru dibuka, ya. Dulu saya ingat kalau tidak salah permainan yang biasa digunakan apa namanya? Anak-anak PlayStation bukan? Bukan PlayStation tuh. Ketika bukan rental, ketika ada yang baru tuh, ya, sampai dari mulai malam pemuda bahkan orang tua antri untuk membeli di Jepang, di mana-mana tempat PlayStation kan? Ya. Kan dia ada tahapan-tahapan dan tingkat-tingkatnya kan. 1, 2, 3. Jadi kalau kita lihat bagaimana orang ya, di Eropa, termasuk juga di Korea, di Jepang, antri ketika ya, perlu itu ya. Bukan ketika model yang baru keluar, kemudian mereka dari mulai malam antri ya, untuk mendapatkan itu. Coba bayangkan. Jadi kalau kita lihat, ternyata setan dari hari ke hari betul telah mampu untuk meningkatkan teknologi dan trik-triknya untuk menggiring manusia lupa kepada Allah, lupa akan tujuan hidupnya. Jadi merupakan penyakit sebetulnya yang harus dihadapi oleh seluruh bangsa, seluruh negara. Karena kalau tidak, kita akan mengalami loss generasi. Bisa generasi kita hilang, terpengaruh oleh hal-hal yang sia-sia. Dan kita tahu di balik semua ini sebetulnya ada tangan-tangan iblis yang bermain. Bertepuk tangan di belakang. Ya. Sebagai gambaran jangan jauh-jauh. Steve Jobs kan pemilik Apple, betul nggak? Pemilik Apple kan. Tapi bagaimana dia mengawasi anaknya dengan ketat berhubungan dengan komputer. Anaknya diawasi dengan ketat. Sampai ketika wasi anak tidak diizinkan untuk sama sekali menggunakan peralatan-peralatan seperti ini. Kalau sekarang kita kan anak umur berapa bulan sudah main gitu, 2 tahun. Ibunya capek Dikasih untuk mengawasi anaknya, kasih jahit langsung diam. Dan subhanallah kenapa anak bayi menangis, begitu menyaksikan Berdiam. tayangan langsung berdiam. Ini rupanya ada kerjasama antara syaitan. Gadgetnya jadi apa? Jadi bagian daripada layanan syaitan. Insyaallah. Jadi kita doakan mudah-mudahan di tengah-tengah kita ini bangkit kesadaran bersama-sama untuk betul-betul mendidik anak kita bagaimana menghindarkan mereka dari kecanduan terhadap gadget. Kalau bisa aja
Ini merupakan hal yang betul-betul amat memberikan sumbangsi yang besar untuk kemajuan generasi yang akan datang. Insya Allah. Nah, berkaitan tadi dengan keluhan yang disampaikan oleh ibu bahwa oleh bapak suami tidak tidak mampu lagi bekerja. Sebetulnya suami dapat membantu istrinya di rumah. Itu suami. Di rumah dia mengurus urusan rumah. Kalau dia mampu untuk berkendaraan menjemput istrinya, mengantar istrinya. Karena sebetulnya yang paling membahagiakan dalam rumah tangga itu bukan uang. Walaupun suami memberikan uang dengan baik, ya, dengan royal, tapi kalau tidak menjaga perasaan istrinya, niscaya apa? Niscaya dia akan apa? Akan berpaling hatinya. Betul. Tapi seperti yang pernah saya ceritakan, bagaimana seorang laki-laki punya istri 4. Ketika dia mengalami cobaan, usahanya hancur, bahkan rumah yang besar juga dijual, dia nggak mampu lagi untuk dapat menggilir atau memberikan nafkah pada istri-istrinya. Datang kepada yang satu, ya, mau menceraikan dirinya, si perempuan mengatakan tidak. Sampai mati jangan ceraikan saya. Saya sudah nggak mampu lagi memberikan nafkah kepada kamu. Kamu nggak usah berikan nafkah. Saya alhamdulillah bisa hidup dengan apa yang saya usahakan. Sampai menggilir, ongkos dikasih. Dan ternyata bukan hanya satu istri, keempat-empatnya menolak untuk diceraikan. Kenapa? Karena mereka merasa suaminya buah hatinya. Di saat berpisah dia akan kehilangan buah hatinya. Betul. Ini kan merupakan kenangan-kenangan buah yang ditanam untuk waktu yang lama kan? Betul. Jadi suaminya bukan hanya menanam pohonnya, tapi juga disarawat, dipupuk, disiram. Nah, manusia yang berperasaan tidak mau kehilangan hal ini. Tapi walaupun laki-laki memberikan segala-galanya, bahkan terkadang dia mungkin, kamu tuh beruntung dapat suami seperti saya. Kurang apa? Mobil pribadi, kredit card saya nggak pernah tanya belanjanya kamu, supir yang mengantar kamu, berbagai macam fasilitas diberikan. Apalagi yang membuat kamu tidak puas? Sikapmu. Si istri ketika mendengarkan ucapan suaminya, dia mengatakan, kamu berikan saya segala-galanya, tapi kamu sakiti hati saya. Dengan ungkitan kamu membuat hati ini betul-betul apa? Sakit. Tapi subhanallah, si perempuan akhirnya berpisah dari suaminya yang kaya, menikah dengan pria biasa-biasa. Tapi si pria betul-betul mengidolakan dirinya, memberikan perhatian, membantunya dalam pekerjaannya. Si perempuan menyadari ternyata dulu saya terpedaya. Saya menerima dan memilih suami karena kemampuannya, kekayaan dari keluarga yang berada, tapi saya tidak temukan kebahagiaan saya. Akhirnya saya menikah dengan seorang pria yang biasa, tapi dia betul-betul menghargai saya. Saya baru merasa mengenal diri saya, menemukan kebahagiaan saya, bukan bersama pria kaya, tapi bersama pria yang mencintai saya. Jadi sebetulnya ini pelajaran buat kita semua. Tapi mungkin Mbak Nuning, wanita yang belum pernah mengalami pengalaman ini akan mengatakan, nggak apa-apa, biar kurang sedap, biar dikatakan bahwa dia galak, yang penting mencukupi. Bisa kita pergi ke luar negeri, ke sana dan kemari. Ternyata perempuan yang mengucapkan hal ini semuanya berakhir pada penyesalan. Di ujung yang dibutuhkan justru bukan berakhir itu, pada penyesalan. Ada seorang wanita cantik datang mengeluh kepada saya, Ustadz, saya menyesal kawin dengan fulan. Suami saya, ya, orang yang berasal dari keluarga yang berada, kaya raya dan lain sebagainya. Tapi saya betul-betul menyesali diri saya merasa betapa bodohnya saya menikahi dengan laki-laki ini hanya karena mempertimbangkan apa? materi. Karena perempuan pada saat masih mulai tumbuh kan bayangan dia apa? Ingin bisa punya pakaian baik, punya perhiasan, punya ini, punya itu. Jadi yang terbayang dalam benak dia bagaimana dia menikahi pria yang bisa memenuhi apa yang dia inginkan. Betul. Ternyata semua itu hanya merupakan apa? Merupakan hal-hal yang bersifat eksternal. Begitu dia berhadapan dengan dirinya, baru dia menyadari
ternyata dia betul-betul orang yang telah terpedaya dan tertipu. Dan subhanallah hampir kebanyakan manusia. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Quran mengatakan yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taqabun. Hati-hatilah kalian dari hari saat manusia semua dikumpulkan. Itu merupakan hari taghabun. Tahu taghabun enggak artinya? Taghabun itu begini, al-ghabnu itu kalau orang beli 10 jual 5. Atau beli barang ya dengan uang yang kualitasnya tidak sesuai dengan barangnya. Artinya orang yang terpedaya tertipu kan? Nah, pada hari tersebut baru manusia merasakan bahwa diri mereka benar-benar maghbun. Kehidupan dunia yang singkat yang bisa digunakan membeli kebahagiaan yang kekal abadi, ternyata digunakan hanya untuk kesenangan dunia yang singkat. Kehilangan kebahagiaan yang kekal. Kehilangan juga kedamaian jiwa. Karena kedamaian jiwa ini bukan dengan uang, tapi dengan ketaatan kepada Allah dan berjalan dalam keridhaannya. Mudah-mudahan insya Allah wanita-wanita kita betul-betul dalam memilih pasangan mereka tidak melihat hanya sebatas materi. Materi bisa dicari. Tapi melihat akhlak, kepribadian, dan kesantunan, serta tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki. Begitu juga wanita dalam saat memilih seorang pria, tidak hanya melihat seorang laki-laki di saat memilih seorang wanita, jangan hanya melihat kecantikan. Kecantikan beberapa saat akan pudar di matanya walaupun masih cantik, dia akan melihat wanita lain lebih menarik dibandingkan apa? Dibandingkan istrinya. Tapi pilih wanita yang salihah, yang betul-betul penuh ketakwaan, memiliki ketulusan dan memuliakan suaminya. Insya Allah walaupun pandangan pertama tidak begitu menarik, tapi setelah itu dia akan menemukan ternyata wanita ini betul-betul mutiara tersembunyi. Masya Allah. Jadi wahai para pria, seberapa banyak pun yang bisa diberikan kepada pasangan, kalau tidak ada dalam tanda petik seperti yang Ustadz bilang tadi, terkait dengan rasa, pasti tidak akan membahagiakan. Ustadz Abu Bakar, kalau tadi untuk pasangan yang edik gadget dialihkan, kalau yang edik justru kita sendiri, apa yang harus dilakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia itu ketika dia sudah tidak mampu melakukan sesuatu, maka dia akan lari. Karena dia tidak pernah lagi mau melakukan apa lagi. Yang sering dikatakan, ngapain lagi? Ketika seorang sudah tidak mampu lagi berpikir, ngapain lagi? Adalah gadget. Tampil, ya sudah dia main di situ. Karena ketika di gadget, dia akan terus dikejar. Dia akan dikejar, pikirannya mengejar. Karena dia tidak cukup sekali. Kalau ada lagi, menang, tambahin lagi. Nah, namanya lari. Yang lari-lari itu kecapean, kebingungan, dan dia tidak akan pernah berhenti. Ketika seorang lari, dia tidak akan pernah bisa berhenti. Apa yang terjadi? Karena pikirannya tidak pernah ada di dalam dirinya. Karena pikirannya selalu mencari sesuatu yang dia sendiri tidak pernah bisa dapatkan. Karena dia mencari sesuatu yang nggak ada. Kita lihat di gadget. Di gadget nggak ada. Apa yang ada? Game, permainan yang terus dikejar. Hasilnya menggunakan keuangan, ya, mendapatkan hasil, hadiah dan sebagainya. Setelah itu bukan hanya sebatas game. Instagram yang kita dipaksa untuk melihat. Tapi ada satu orang datang, bingung, suami saya ini orangnya kayak gini. Suami saya nggak suka sama suami saya. Apa yang kamu nggak sukain? Dia orang baik. Iya, saya kok ngelihatnya komunikasinya tuh nggak bagus, nggak bisa. Dia orangnya nggak mau berkomunikasi. Jadi kamu komunikasi sama siapa? Ya saya nggak, bingung. Saya pengen ngomong tapi suami saya nggak bisa. Nggak bisa seperti apa? Seperti yang kamu dapetin di Instagram. Oke, coba kamu perhatikan. 3 hari saja
kamu habiskan, tutup aplikasinya semuanya. Buktikan, kamu enak ngomong sama suamimu. 3 hari saja, kamu lepaskan aplikasi daripada Instagram dan semuanya di close, ya, insya Allah ngomong sama suaminya enak. Benar. Baru 2 hari, saya sudah tenang sih, tapi kok belum bisa ngomong ya sama suami saya ya. Oke, tambahin 3 hari lagi. Biar belajar ngomong dulu. Belajar ngomong dulu. Setelah bertemu setelah seminggu, subhanallah, dia katakan gini, enak juga ya, nggak ada gadget ya, nggak ada Instagram. Tapi kalau WA jangan dimatiin ya Pak. Oke, kalau iya kan buat hubungan. Tapi kayak Instagram atau apa namanya, Twitternya, terus tinggalkan. Tinggalkan. Insya Allah. Tapi kan itu kan pengetahuan juga. Boleh ketika kamu pengen bilang gini, saya mau melihat ini, cukup plek, jangan ambil lagi yang lain. Atau pastikan 15 menit saya ngelihat, setelah itu tutup. Insya Allah bisa. Karena itu mempengaruhi besar. Pikiran kita ini, ada beberapa penelitian mengatakan, ketika kita 2 jam berturut-turut memperhatikan visual kita kepada sesuatu yang tidak realita, ya, maka dia akan terus mencari. Jadi kalau ada 2 jam, dia berturut-turut, dia akan terus mengejarnya. Sekali kita melihat 2 jam, dia akan mengejar lagi. Sekali dia melihat 2 jam, dia mengejar lagi. Perhatikan bahwa visual kita terganggu ketika 2 jam itu, terus kita fokuskan kalau itu irasional, di luar kemampuan kita, tidak realita. Oleh karena itu, lihat yang realita, lihat yang baik, yang Allah tetapkan ke dalam diri kita. Insya Allah kita tidak akan mengalami kejenuhan. Terima kasih. Ustadz, kalau misalnya ini kan bulan Ramadan, saat yang tepat sekali untuk mendidik diri terkait dengan edik gadget, bukan hanya suami atau istri tapi juga anak-anak. Mungkin ada nggak tips untuk hari-hari kita bikin apa, ngapain sehingga itu bisa tereliminir gitu? Karena kayaknya hampir menjadi masalah semua orang ya, sibuk dengan sesuatu yang ada di dalam 8 kali 13 cm itu. Memang ini problema kita alami semua. Saya kadang-kadang kalau cucu minta untuk dibukain game, begitu dia minta merayu, kita kakek itu biasanya lemah, betul nggak? Kalau bapak mungkin karena dia muda bisa lebih tahan. Kita nih kakek paling gampang digoda. Ibunya nggak kasih, kita kasih. Karena apa? Terkadang kita mau sholat, ya. Pada saat mau sholat, ya, supaya jangan mengganggu, jangan berisik, kita kasih mainan tersebut. Nah kalau bisa setelah sholat dihentikan kan. Kalau dulu enaknya orang-orang tua bisa mengajak anak-anaknya untuk ikut sholat, belajar sholat sama-sama. Nah, sekarang susah karena anaknya semenjak kecil sudah apa? Katakan bukan orang tua yang kasih, dari temennya. Iya. Betul nggak? Jadi memang kesempatan di bulan puasa ini punya keunikan. Artinya Allah jadikan suasana dan cuaca di bulan puasa ini membantu orang untuk mensucikan diri. Jadi kalau bisa dimulai dari orang tua dulu sama-sama, kemudian perlahan-lahan pada anak-anak. Kita lihat cucu kita yang sudah mulai dewasa, dia bisa mengendalikan dirinya untuk tidak terpengaruh dengan gadget. Artinya tidak lepas kendali lah. Tapi ada sebagian memang anak sudah betul-betul perhatiannya tertarik pada gadget. Hingga kurang komunikatif, baik untuk terhadap orang tuanya, terhadap teman-temannya. Akhirnya kesian. Dan sekolah juga kalau kita perhatikan di perguruan tinggi yang menggunakan apa? Yang menggunakan laptop atau komputer tanpa disadari walaupun belajar, tapi apa? Bagaimana dia mulai apa? Tidak bisa terlepas dari apa? Dari komputer. Dan ini kita rasakan betul-betul. Artinya bagaimana kita betul-betul bisa bersama-sama kerja sama ayah, ibu, kakek, dan nenek juga untuk sama-sama
paling enggak menanggulangi masalahnya dengan cara yang bijak. Jangan gunakan bahasa marah, cacian. Karena apa? Dia sedang berhadapan dengan yang dicintai, tentu mendengarkan ucapan hal-hal yang nggak menyenangkan. Akhirnya antara dia sama orang tuanya semakin lama semakin jauh. Betul nggak? Iya. Tapi kalau digunakan bahasa yang menarik, kita alihkan perhatian dia kepada hal-hal yang lain, bermain di luar anak-anak umpamanya. Nah, itu akan lebih baik daripada dia berhadapan dengan gadget. Tapi ini terang-terangan merupakan problema bersama. Sampai ada orang tua berharap kalau bisa internet berakhir aja. Sampai sedemikian rupa. Berharap supaya nggak ada internet sama sekali. Karena bukan hanya anak-anak yang, termasuk dirinya nggak berdaya untuk meninggalkan kecanduan tersebut. Jadi cobaan yang datang pada saat-saat ini ternyata lebih besar. Oleh karena itu membaca Al-Quran Bu Nuning, kita rasakan kalau kita membaca Al-Quran, merenungkannya, itu membantu kita untuk melepaskan diri dari jerat-jerat syaitan. Bukan hanya membaca, tapi kalau dibaca, direnungkan, apalagi dalam suasana tadarus bersama-sama. Saya merasakan kalau lagi kumpul dalam pengajian, bukan hanya saya menyampaikan, bukan hanya mereka yang mendengar, saya yang menyampaikan, kumpul bersama mereka, itu jiwa kita, suasananya betul-betul berubah. Jadi sholat, membaca Al-Quran, dengan merenungkannya, kita ajak anak-anak kita juga untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Insya Allah mudah-mudahan ini betul-betul akan dapat membantu jiwa anak-anak kita untuk tidak tergantung dan kecanduan gadget seperti yang dialami oleh kebanyakan orang. Mudah-mudahan dengan doa, dengan suasana puasa, dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuhkan rasa cinta di hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bagaimana kalau yuk mulai dari maghrib sampai habis taraweh, gadget tuh taruh aja dalam satu kotak, nggak usah dipegang, nggak ayah, nggak ibu, nggak anak, nggak kakek, nggak nenek. Pray deh maghrib sampai setelah sholat taraweh kelar misalnya. Itu berapa jam ya Ustadz? 2-3 jam kan? Nah kalau bisa sebetulnya setiap habis sholat, setiap habis sholat dia menyediakan waktu walaupun tidak panjang untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana gadget ya terbangun juga dengan kebiasaan, membiasaan baca Quran juga setiap habis sholat itu apa? Kebiasaan akan membangun juga ya. kebiasaan sebagai lawannya. Masya Allah. Karena di bulan Ramadan ini banyak hal yang bisa kita sepakati bersama di rumah ya, ikhwan akhwat, dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak-anak. Dan kalau kebiasaan itu dibina, ini mumpung baru hari ketiga ya Ustadz ya. Ya Rabb, mudah-mudahan insya Allah bantu kita semuanya. Amin. Oke, ada yang mau ditambahkan Pak Abu Bakar? Bulan puasa ini merupakan bulan yang bersama-sama, bulan yang selalu menunjukkan adanya interaksi. Buat di rumah, di kantor, atau di kampung, berbagai macam interaksi yang terjadi. Buat satu aktivitas, baik itu membaca Quran bersama-sama, atau ada pengajian bersama-sama. Ketika satu hari aja, setiap hari aja, ada interaksi bersama dilakukan, insya Allah keinginan untuk bersama lagi akan muncul. Jadi ada interaksi bersama. Misalnya sebelum bulan Ramadan itu masing-masing anak-anak yang pada sibuk sekolah, orang tuanya sibuk kerja, ibunya sibuk dengan masak dan sebagainya, itu kan masing-masing sibuknya. Ini berikan waktunya bersama, duduk bersama, baca Quran tadarusan bersama. Di saat kita bertadarusan tersebutlah ada keterikatan. Dan usahakan ketika kita duduk bersama jangan pakai begini, kita nilai kamu tuh sih kebiasaannya kamu begini, jangan pakai nyalain orang, jangan pakai menilai atau menyalahkan orang. Tapi apa yang bisa kita lakukan bersama, memberikan gerakan-gerakan bersama, insya Allah kebersamaan itu akan terus meningkatkan lagi. Seperti yang tadi dikatakan, karena kita sudah terbiasa pakai gadget, kalau kita terbiasa bersama, insya Allah kita akan bersama. Sholat bersama, baca Quran bersama, melakukan gerakan bersama, apa saja.
insya Allah kebersamaan itu adalah yang terbaik. Bismillah. Amin, Allahumma amin. Insya Allah ya Ustadz ya, di bulan yang penuh berkah ini kita mampu menciptakan suasana baru yang merupakan kebersamaan yang mudah-mudahan akan membuat derita-derita seperti yang tadi di kasus kita, baik oleh suami atau istri, menjadi semakin ringan karena kebersamaan dan kesadaran. Ustadz, terima kasih banyak untuk waktunya dan untuk psikologi keluarga ini, untuk Atep, untuk Anis Mualim dan siapa lagi nih yang bersama-sama. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.